Haleluya. Shalom. Thank you. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2016, 2016. Beloveds, yes. Adalah banyak sekali alasan untuk kita bisa bersuka cita di tahun ini. Karena Tuhan sendiri, Dia sendiri telah memimpin kita selama di tahun 2015. Dan Dia melewatkan kita sampai di tahun 2000, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi di tahun 2015. Dan great things, hal-hal yang lebih baik akan terjadi di tahun 2016 bagi mereka yang mengalami kasih daripada Tuhan itu sendiri. Amin. So ya, tadi itu hanya cuplikan sedikit di mana kita semua mempermalukan diri kita sendiri pas lagi di Israel. So ini by the way this DVD ini kita sedang mastering, sedang di-authoring. So bagi teman-teman yang kemarin mengikuti God's Beloved Church Dektos Journey, kalian akan bisa dapatkan kurang lebih dalam waktu hopefully 2 minggu lagi udah bisa akan keluar. Dan kalau misalnya ada yang mau mendapatkan DVD-nya bagi yang mengikuti trip kemarin, nanti bisa daftar aja langsung di bookstore. Oke? It's a really great trip. Dan tahun ini saya merencanakan untuk mengadakannya sekali lagi. Karena ada beberapa teman-teman kita yang kebetulan memang belum, karena tahun kemarin belum dan tahun ini akan ikut trip ke Israel kembali. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti kembali trip ini atau yang baru akan mengikuti, pray and ask the Lord. Okay? It starts with a desire. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Amin. Karena apa? When you don't ask, you don't get. Oke? Karena yang seperti yang ya kita semua dibilang kamu tidak mendapatkan karena kamu tidak berdoa. Nah, in buku Yakobus, if we never ask, coba kalau anak kita nggak pernah ngomong, nggak pernah apa gitu ya, diem aja gitu ya, sama kita juga diem aja gitu. Ditanyain kamu apa? Kamu udah makan? Diem aja semuanya gitu. Emang kita ini cenayang gitu. Istilahnya bisa mengetahui. Ya memang Tuhan mengetahui juga betul. Tetapi Tuhan sangat-sangat suka kalau anaknya bisa minta. When you ask, He loves. Dia itu sangat-sangat senang untuk bisa memenuhi permintaanmu. Amin. So, saudara-saudara, tahun ini kita tema tahunan kita itu saudara-saudara kalau misalnya masih bingung, di minggu ini saya namakan minggu biasanya yang pertama ini Vision Sunday, yaitu di mana biasanya Tuhan memberikan visi dan biasanya dulu itu tahun kemarin mungkin pada awal tahun saya mengutarakan tema tahunan kita, tetapi saudara tema tahunan kita sudah dicanangkan semenjak dari di Oktober 2015. Karena kita mengikuti kalendernya tahun barunya Israel. Nah, kemarin tahun baru Israel itu pada kurang lebih itu akhir daripada September. Dan saudara-saudara, tahun ini kita sebenarnya sudah memasuki tahun yang baru, dalam artian itu kita telah melewatinya. Dan temanya kita sudah pernah dengar semuanya, yaitu apa? The Year of Grace and Supplication. Oke? Tahun daripada kasih karunia dan permohonan. Kalau saudara-saudara nanti bisa lihat lagi ayatnya di Zakaria 12 ayat yang ke-10. Tetapi saudara-saudara, sebelumnya saya ingin mengutarakan apa yang Tuhan sendiri bagikan kepada saya selama di penghujung akhir 2015 dan di awal-awal tahun 2016. Biasanya saya tahun 2015 akhir, saya ngumpul sama keluarga saya di tanggal 31 Desember dan biasanya kita pray together dan kita berdoa melewati countdown. Oke? Dan tahun ini sebenarnya agak quiet ya, agak sepi. Saya sempat nanya gitu, kenapa kok pada sepi? Ada yang bilang, oh ya banyak orang di luar kota. Bahkan ada yang bilang, oh ini tahun barunya lagi Jumat Kliwon. Katanya gitu, oke.
But that's the world ya, oke. Mereka merayakan dengan gegap gempita gitu ya. Dan banyak orang mungkin ada sekarang mungkin beberapa dari teman-teman kita sekarang lagi masih ada di luar kota, masih ada yang berlibur. But banyak orang bilang juga yang bilang oke, kamu melupakan apa yang ada di belakang, sekarang memandang ke depan. Melihat tahun yang baru, membuka lembaran yang baru, mulai start New Year resolution, gym biasanya penuh, banyak yang pingin kurus, banyak yang pingin losing weight gitu ya. But you know what? Kemarin waktu the last sermon, jadi waktu Pastor Lita kemarin lagi khotbah, Tuhan memberikan satu firman. Kemarin saya pingin bagikan tapi Tuhan bilang hold on. Biarkan aja nanti tahun baru ini biar jemaatku bisa mengenal, bisa mengetahui apa yang Tuhan berikan. Yaitu dari Mazmur 65 ayat yang ke-11. Ini apa yang Tuhan sendiri kasih gitu ya. Waktu minggu terakhir itu dikatakan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Wow. Ya kita enggak. So fat is good. Jangan takut sama fat, oke? Tapi saudara-saudara di bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. You crown the year with your goodness. Kalau di sana di saudara dikatakan crown atau memahkotai, itu kelihatannya kalau kita tahunya crown itu dipakainya di kepala. Apakah hanya tahun awal saja Tuhan memahkotai? Apakah cuma di depannya aja Tuhan memahkotai? Habis itu kamu jalan sendiri? No. Di sana kata memahkotai itu sifatnya itu bukan ditaruh di kepala. Tapi yang dikatakan memahkotai itu adalah melingkupi semuanya. So seperti perisai yang mengelilingi kita. So it's like a bubble. Jadi Tuhan yang sudah mengelilingi tahun 2015 dengan kebaikannya, dia juga yang akan membawa kita ke tahun 2016 dan melingkupi, menutupi tahun 2016 dari awal sampai akhir dengan kebaikannya. With His goodness. This is a crown goodness. Bukannya sekedar cuman istilahnya copy paste dari NCC. No. Di NCC pernah ada tema tahunan Crown Goodness, which I believe, saya juga percaya akan Crown Goodness. Tetapi spesifik untuk jemaat yang ada di GBC, apabila saudara mungkin merasa bahwa tahun kemarin itu kayaknya biasa aja. Dan saudara-saudara nggak sure, nggak yakin sewaktu stepping in. Karena itu yang saya rasakan, banyak orang nggak yakin. Banyak orang nggak sure. Banyak orang melihat sesuatu itu kayak kabut di tahun 2016. Bahkan banyak prediksi-prediksi yang bilang tahun 2016 ini tambah gelap. For the world, yes. But for the loved one, the beloved one, orang yang dikasihi, Tuhan akan memahkotai tahunmu dengan kebaikannya. With His goodness. Goodness-nya itu, kebaikannya itulah yang menuntun kita kepada pertobatan kita. Not His judgment. Pada saat Tuhan mendatangkan penghakiman, itu sudah lewat saudara. Penghakimannya itu telah dijatuhkan ke atas tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi yang tertinggal apa? Yang tertinggal hanyalah kebaikannya demi kebaikannya dan kebaikannya. Dia tidak lagi menghakimi manusia. Dia tidak datang untuk menghakimi manusia, tetapi dia datang untuk menyelamatkannya. So, there will be a lot of salvation. Akan ada banyak sekali orang-orang akan mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2016. Baik itu temanmu, saudaramu, adikmu, kakakmu, kakek, nenek, saudara dekat, saudara jauh, teman-temanmu yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan akan mengalami kebaikan Tuhan. Di tahun 2016 mereka akan mengalami the grace of God. Mereka akan mengalami pertobatan. Pertobatannya bukan karena mereka ditakut-takuti. Bukan karena mereka ditakuti akan berita akhir zaman ini nanti sebentar lagi kayak gimana. No, mereka nggak akan fearful. Tetapi mereka akan menerima yang dinamakan kebaikan daripada Tuhan sendiri. When they receive the goodness of God, they will repent. Mereka akan bertobat. And that is good.
Amin. Karena apa? What follows after, setelahnya yaitu dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Bahasanya kalau di bahasa New King James-nya ini agak kurang nonjok menurut saya. Karena dikatakan your path drip with abundance. Tetapi di bahasa aslinya abundance itu your path drips with fatness. Wow. Saudara tahu bahwa lemak itu adalah bagian yang terbaik dari satu daging. Yang amin, laki-laki semua ngomong amin. You love the fat. Begitu kalau fatnya itu ya, by the way gitu ya, kemarin I just wanna make you salivate. Agak ngiler dikit, nggak apa-apa ya, belum makan siang. Kemarin saya dikirimin sama my customer, klien saya itu babi bangka, saudara-saudara. Babi bangka yang dipanggang. Bagi di sini orang Bangka udah tahu semua ya. That's one of the best pork on the face of the earth. Itu saya dikirimin kurang lebih itu banyak sekali saudara, hampir 2 kilo itu. Saya dikirimin 2 kilo, 4 lempeng saya dikirimin. Dan waktu dipanggang, itu lemaknya itu kan udah hampir nggak ada kan. Tetapi lemaknya itu masih sizzling. Jadi waktu saya panasin, itu bunyi gitu ya. Terus baunya memenuhi satu ruangan. Dan itu seperti aroma korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Oke, tetapi benar-benar itu, even istri saya aja begitu, wah begitu bau. Terus habis itu pas lagi dipotong bunyi krak, 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 wah. Udah ngiler. Dan saya menceritakannya aja gitu ya, istilahnya itu benar-benar itu istilahnya, saudara bisa menggambarkan nggak? Coba kalau dagingnya nggak ada lemak sama sekali. Ini nggak bakalan bunyi kayak gitu, cuma daging angus biasa aja gitu. Ini dagingnya, itu kulitnya itu loh. Kulitnya itu cracklingnya itu benar-benar sampai bunyi sizzling, lemaknya dripping ya. Saya sampai ikut. I'm sorry ya. I love babi bangka, by the way. Itu ngetel, kalau orang bilang netes-netes semuanya, pas begitu dipotong itu minyaknya keluar semua. Saudara bisa bayangkan, there's the picture daripada kalau misalnya biasa aja, nggak ada apa-apanya, tapi begitu dipotong itu sarinya keluar semua, minyaknya keluar semua. Karena apa? Abundance itu bukan ngomongin mengenai enough. Abundance itu ngomongin mengenai more than enough. Jadi lebih daripada cukup. Tuhan itu bahkan bilang nggak mengenal dia itu katanya cukup atau sekedar sedang-sedang saja. Oke? Dia nggak mengenal apa yang namanya pas-pasan gitu. Saya pernah dengar khotbah gitu. Iya, Tuhan mau kita hidup pas-pasan gitu. Why? Tuhan Yesus die bukan untuk kita hidup pas-pasan. Dia itu mati bukan untuk kita hidup pas-pasan. Dia itu mati naik ke surga, bangkit naik ke surga supaya kita hidup, mempunyai hidup dan hidup yang abundance life. Let the Bible explain the Bible. Jangan cuma ngikutin orang ngebeo doang itu di atas pulpit, di atas mimbar, tetapi check the Bible. The Lord, Tuhan kita mau Anda mengalami abundance. Nah, pada saat saudara mengenal dia siapa, maka saudara akan mengikuti jejaknya. Dan jejaknya dia itu adalah bisa dilihat orang itu jejaknya dalam kebaikan demi kebaikan, dalam kebaikan Tuhan. Our God is good, kayak tadi Fedri bilang, Tuhan itu baik. Begitu ada jejak yang bilang Tuhan itu kurang baik, Tuhan itu tidak baik, itu bukan jejaknya Tuhan. Karena wherever saudara mengikuti jejaknya, itu di belakangnya itu drip, itu menetes apa? Fatness, kebaikannya. Jadi pada saat saudara mengikuti dari belakang, saudara mengikuti dia, saudara akan berjalan dalam fatness, after fatness, after fatness, after abundance. Saudara akan berlimpah-limpah di dalam kesehatanmu. Tahun 2016 menjadi tahun abundance bagi kesehatanmu. Kamu mungkin gak layak, kamu mungkin gak pantas. Apalagi kalau Abi Sintia diikuti dengan
tambah-tambah yang lain, tahun baru, segala macam gitu ya. Kayaknya, wah gimana ini caranya? Saya mau makan tapi mau hidup sehat. Gimana caranya? Ini kan perayaan. How can I? Gitu loh istilahnya. No, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena bagaimana engkau menjaga ini dan itu. Kesehatanmu tergantung daripada kebaikan Tuhan. Amin. So, engkau akan mengalami kasih karunia itu. Engkau akan mengalami the grace. Grace itu untuk orang yang gak pantas dapat. Bukan untuk orang yang pantas dapat. It's for the undeserving, unmerited. Gak bisa saudara dengan merit saudara. Tidak bisa dengan perbuatan baik saudara. So whenever you follow God's goodness, waktu saudara mengikuti kebaikan Tuhan sendiri, saudara mengikuti dan mendengarkan. Keep listening. Saudara terus-menerus mendengarkan. Saudara terus-menerus setiap hari dimandikan oleh firman yang mengatakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka jangan heran kalau kehidupanmu akan mengalami abundance. Tapi kalau saudara mulai melenceng kanan, melenceng kiri gitu ya, di luar nggak ada abundance. Yang ada itu dalam jejaknya. Amin, amin. Nah, and then saya juga melihat bahwa banyak orang ketakutan. So many fearful. Karena begitu banyaknya kejadian, begitu tahun baru, biasanya ada kejadian inilah. Kemarin tahun baru ada bom. Katanya ada bom di Bandung. Just meledak aja kayak begitu. Dan itu orang-orang jadi fearful. Di tengah perayaan, tahu-tahu orang takut biasanya. Orang takut kemana-mana. People are very, very afraid. Dan ini yang saya dapatkan. Sebenarnya ini mungkin kita udah sering mendengarnya, tetapi kita melihat dari sisi atau dari different facet, dari sisi yang berbeda lagi. Saudara kalau dapatkan remanya ini, tahun ini saudara akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan plus tanpa rasa takut. Saudara kalau kelimpahan kadang-kadang saudara bilang, wah saya terlalu diberkati nih, pasti nanti ujung-ujungnya ini ada apa-apa. Kadang-kadang kita nggak enak sampai berasa terlalu banyak berkat. Kehidupan itu rodanya kadang di atas, kadang di bawah kan. Kalau saudara nanti what goes around comes around. Apa yang nanti udah ini, waktu ayam nanti sudah berkokok nanti, engkau sudah, ya namanya ya nggak bisa lama-lama. Yang namanya hoki itu ada masanya. Tahukah saudara bahwa saudara mempunyai Yesus? Dia itu your eternal hoki. Dia itu favor yang eternal. Jadi saudara nggak usah malu, jangan sungkan. You can say, if I favor forever. Selama-lamanya. Sepanjang tahun 2016 saya akan mengalami favor. Tidak ada kerugian, tidak ada sakit penyakit. Saudara, kadang-kadang kita ini begitu dangkalnya sehingga kita ini begitu takutnya sampai kita ini cuma bilang ya udah nggak sakit aja udah syukur deh, udah nggak sakit aja udah syukur. Tahu ada yang lebih enak daripada nggak sakit yaitu selalu sehat bahkan fit saudara-saudara. Dare to ask. Beranilah untuk meminta saudara benar-benar bukan hanya nggak sakit tapi saudara akan mengalami kesehatan selama tahun 2016 bahkan seterusnya. And you're even healthier dan saudara mengalami bahkan kemudaan kembali. Your skin for the ladies gitu ya. Enggak usah pakai kamera 360, perfect 360, whatever it is, the apps bahwa kulitmu akan bersinar, memancarkan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Oke, karena kecantikan itu bukan masalahnya cuma apa yang ada di luar, it's from the inside. Dari apa yang ada di dalam. It's from the inside. Waktu saudara di dalamnya itu mengalami the glory of the Lord, kemuliaan daripada Tuhan sendiri, itu akan terpancar keluar. People suddenly become attracted. The singles, engkau akan membuat orang itu melihat dan tidak tahan untuk bisa, how can you be so beautiful, so handsome? Bagaimana ini? Why? Gitu. Saya ingin tahu. Apa rahasia kecantikanmu? Apa rahasianya? Oh saya pakai SK2. Jangan begitu. Oke. It's because of the Lord. Amin. Amin. Saudara, ini yang saya dapatkan ya. Bahwa orang itu mulai saat itu ketakutan. Orang itu mulai gentar. Orang itu mulai khawatir. Apakah tahun ini ekonomi lebih baik? Apakah dolar tambah naik apa enggak?
Apakah nanti ya mungkin bensin turun tapi nanti perekonomian jadi tambah kacau balau. Nanti habis itu ada terorisme ada di mana-mana. Isu mengenai ISIS lah, apalah segala macam, So many uncertainty. Begitu banyaknya ketidakpastian. Tetapi di dalam Tuhan itu ada assurance. Ada suatu keyakinan. Why? Karena dia berikan janjinya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. By the way, are you enjoying it so far? Saudara menikmati? Dikatakan demikian. Orang yang duduk, bahasanya dalam bahasa Ibraninya itu yasaf. Yasaf itu sit, dwell, bertempat tinggal, berkemah. Itu artinya itu orang yang duduk di sana. Bukan cuma posisinya doang ya, tetapi dia itu tinggal diam. Oke? Dalam lindungan yang maha tinggi, oke, dan bermalam, di sana bermalam itu, gini ya, kalau orang namanya duduk atau tinggal, harusnya dia juga bermalam dong. I mean like, what's the difference? Apa bedanya? Tapi di sini dibedakan, kata-katanya bukan abide, karena di bahasa Inggrisnya dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide. Orang yang dwell pasti abide dong, mestinya, tapi ini enggak. Ini dibedakan, kata abide di sana, bermalam, itu benar-benar katanya bermalam. Tahu nggak? Spending the night. Nginep semalam, tahu? Nah itu, bermalam lun di sana ya, lun, dalam naungan yang maha kuasa. Yang satu dalam lindungan, yang satu dalam naungan. Bedanya apa sih pastor? Nah ini nanti kita lihat ya. This is very wonderful. Dikatakan, he who dwells in the secret place of the Almighty. Saudara, pertama-tama kita mesti ngerti tempatnya itu di mana sih? What is the secret place? Apa sih? Dalam bahasa Indonesianya cuma dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi. Tetapi bahasa Inggrisnya itu keren. The secret place of the Most High. Saudara, kalau misalnya ada tempat rahasia di mana nggak ada orang yang tahu, di mana itu tuh kayak misalnya ada bunker rahasia. Saudara tahu kan itu tuh kan tempat yang cukup aman kan? Ya kan? Saudara mau dong masuk ke tempat itu. Karena apa? Pertama nggak ada yang tahu. Kedua itu aman. Bener kan? Karena nggak ada orang yang tahu. Nah ini, where is the secret place? Saudara tahu waktu orang Israel zaman dahulu mau bertemu dengan Tuhan, mereka itu harus melewati yang namanya imam besar. Lewat imam besar itu mereka bertemu dengan Tuhan. Cara bertemunya bagaimana? Kalau Tuhan face to face, muka dengan mereka mati. So mereka bertemunya di kemah yang namanya the tabernacle. Kalau waktu mereka mengembara di padang gurun, mereka itu bertemunya di kemah Musa. Kemah Musa itu adalah tabernacle Musa, itu adalah lambang daripada bait suci. Ada ruangan pelataran, ada ruangan kudus, kemudian ada ruangan maha kudus. Tuhan adanya di mana? Ruang maha kudus, betul. Di sanalah the presence of the Lord. Tapi harus ada spesifik, karena nggak mungkin kan ruangan itu kosong. Karena di dalam ruangan itu ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu ada tempat, ada satu area, ada satu place, satu spot yang dimana specifically Tuhan bertemu dengan mereka. Keluaran 25 ayat ke-22. Coba dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu. Dikatakan on the top of the mercy seat. Mercy seat, tutup pendamaian. Oke? Tutup pendamaian. Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Kerub tahu ya? Kerub itu adalah malaikat yang pakai wings. Oke? Nah, posisinya letaknya persisnya di mana? Coba saudara lihat gambarnya, ilustrasi ini. Oke? There is the mercy seat. Oke, jadi di antara sayap, terus di atasnya tutup. Itu yang namanya tutup pendamaian atau dinamakan tahtanya daripada Tuhan. Disitulah mereka ngomong, di bawah itu by the way ark-nya ya. Karena ark itu terdiri dari banyak bagian, ada tutupnya, ada bagian bawahnya, atasnya itu tutupnya. Tutupnya bisa dicopot. Saudara yang di sini pernah nonton film Indiana Jones? Yang belum pernah nonton, mungkin belum pernah nonton Star Wars juga.
Karena itu eranya mirip-mirip. Gitu. Saya kecil dulu nonton Indiana Jones, wah seru banget gitu ya. Itu Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Interestingly dia mengangkat Spielberg mengangkat tema, by the way orang Steven Spielberg itu is a Jewish. Dia itu Jewish descendant karena the Spielberg itu orang Yahudi. Oke, interesting ya. Nah, dia itu mengangkat tema mengenai tabut itu. Jadi begitu tabutnya diangkat, wah gitu ya, wah itu ceritanya orang melihat tuh langsung pada mati semua gitu ya. Dan di atas tutup ini memang nggak boleh dibuka. You cannot open it, oke? Nggak bisa, nggak boleh. Bukan hanya nggak bisa, nggak boleh. Karena itu di atas mercy seat itu, di atas tahta itu harus dipercikin setahun sekali pada hari raya pendamaian, the Day of the Atonement atau Yom Kippur. Itu dirayakannya setelah tahun baru, itu diperciki dengan darah. Nah saudara kalau tahu di atas tutup itu, tutupnya sendiri. Kalau bawahnya terbuat dari kayu, di luarnya dilapis emas. Tutupnya terbuat dari emas murni. Pure gold. Nah ini saudara akan mulai melihat perlambangannya. Bahwa tabut perjanjian ini melambangkan Yesus. Tutupnya itu adalah mengenai the deity. Ketuhanan daripada Yesus sendiri, dia itu sempurna. Emas melambangkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan 100% sempurna. Tetapi kenapa mesti dikasih darah? Karena Tuhan Yesus, Bapa bisa tidak dikasih untuk melihat dalamnya. Karena di dalamnya ada isinya apa? Kalau saudara tadi lihat itu di ini, kalau di toko yang tadi itu ada yang ngomong, mana? Ternyata kosong dalamnya. Nah, sebenarnya di dalam itu terletak apa? Ada tongkat Harun yang berbunga. Itu melambangkan dari pemberontakan manusia terhadap otoritas Tuhan. Di dalamnya terdapat a pot of manna. Satu mangkok isinya mana. Mana itu melambangkan pemberontakan manusia terhadap penyediaan daripada Tuhan sendiri. Kemudian terdapat apa? 10 perintah, 2 loh batu. Melambangkan apa? Pemberontakan manusia terhadap standarnya daripada Tuhan. Kenapa kok mesti dikasih tutup? Dan di atasnya dipercikan darah? Karena Tuhan melihat Yesus bukan melihat pemberontakan manusia lagi. Dia melihat bukannya manusianya, tetapi bukannya kebobrokan manusia. Tetapi yang dilihat pada saat imam besar bertemu dengan dia sendiri nggak ngelihat imam besarnya. Yang dilihat tutupnya. Tutupnya itu terdapat darah. Dan waktu dahulu diperciki darah kambing dan domba. Tetapi sekarang kita mempunyai darah anak domba yang dikorbankan, yaitu Yesus sendiri. Jadi pada saat itu tutup itu di cover dengan darahnya. Kita itu menghadap Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kalau bisa dilihat kita itu sebenarnya banyak memberontak sama Tuhan, bukan karena apa yang kita ini sering komplain sama Tuhan mengenai Tuhan kok nggak memberikan kita, nggak memenuhi kebutuhan kita. Tahu nggak? Semuanya ditutupin. Ditutupin oleh apa? Darah. Jadi yang dilihat sama Tuhan adalah pengorbanan Yesus. Pekerjaan anakku yang sudah selesai di atas kayu salib. Dia melihat itu semua. Dia melihat kemuliaan Yesus. Yang dilihat adalah kesempurnaan Yesus. Tidak melihat kesempurnaan kita sama sekali. That's why kita bisa menghadap dia. Menghadap tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Bukan dengan ketakutan, saudara. Amin. Mungkin saudara sering mendengarkan hal ini. Tetapi biarlah kita pada hari ini diingatkan kembali. Waktu engkau berdoa. Waktu engkau menghadap ke hadapan tahta Tuhan. Waktu engkau datang ke dalam hadirat Tuhan. Waktu engkau datang di gereja. Worshiping Him. Menyembah Dia. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan harapan. Aduh Tuhan kalau saya oke nih tahun awal saya pergi ke gereja. Moga-moga bisnis saya diberkati karena saya awal tahun pergi ke gereja. No. Engkau diberkati karena Tuhan Yesus telah menyediakan korbannya di atas kayu salib. Berkatnya diberikan because of Jesus. Bukan karena engkau sama sekali. Amin. Nah, saudara lihat di sini. Itu adalah tempat the mercy seat. Interestingly, hari ini kan kita tidak lagi memerciki mercy seat itu. Dengan darahnya kambing dan domba. Tetapi dikatakan Yesus, Roma 3 ayat 25. Coba kita buka. Kata-katanya tepatnya apa? Kristus
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Di sana jalan pendamaian adalah propitiation. Kalau saudara pernah dengar nanti kata propitiation, itu adalah jalan pendamaian. Karena iman, oke? Dalam darahnya. Jadi saudara, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Tahukah saudara bahwa dosa-dosa itu kita lakukan dan Tuhan gak menghukum kita pada waktu dahulu. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang itu dosa bergelimpangan di mana-mana. Ya Tuhan gak menghukum orang setimpal dengan dosanya. Saudara tahu kenapa? Karena itu masa kesabaran Tuhan. Tuhan itu sabar. Dia itu menunggu sampai Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, memberikan darahnya sendiri, darah yang sempurna menutupi dan menghapuskan seluruh dosa manusia. Bukan cuma dosa satu orang, bukan cuma dosanya orang-orang yang baik, tetapi seluruh dosa manusia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia hapuskan. Bukan hanya ditutupi, tetapi dihapuskan. Sebab itu dia Kristus menjadi jalan pendamaian. Kata-katanya hilasterion. Coba saudara cek sendiri. Di kamus Greek, hilasterion itu sama dengan mercy seat. Wow, sama dengan tutup pendamaian. Jadi Yesus adalah tutup pendamaian itu. Menjelaskan bahwa Yesus adalah tutup pendamaian itu. Kalau saudara tahu, berarti the secret place, kita duduk di dalam secret place, itu berarti saudara duduk di dalam Yesus. Nah sekarang kita fokus dulu kepada kata yasab. Coba diinikan dulu yasab sebelumnya. There you go. Nah, orang yang duduk yasab. Nah sekarang kita belajar tenses ya. Tenses itu artinya itu adalah penggunaan kata-kata yang sesuai dengan waktu. Misalnya I will itu artinya apa? Yang akan datang. I have atau I did misalnya itu telah dilakukan. Nah, kata duduk di sini itu form daripada tensesnya. By the way ya, Hebrew itu nggak punya tense. Tahu nggak? Hebrew itu nggak ada past tense, future tense, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena orang Yahudi, meskipun mereka bukan yang menciptakan bahasa itu, Allah menciptakan. Allah itu telah encoding, dia itu telah memberikan kayak chipnya di dalam bahasanya itu. Karena apa? Dia itu adalah Allah yang abadi, eternal. So there is no tense, there is no past, there is no future. God is eternal. Hebrew itu dibikin sebagai eternal language. Jadi waktu dia ngomong duduk di sana itu bukannya yang akan duduk. Jadi kalau saudara duduk, berarti kalau saudara nggak duduk gimana? Berarti saudara nggak ngalamin perlindungan dong. Now, ini yang di sini, duduk di sini, ini so good. Karena bahasa Inggris nggak bisa menjelaskan. Dia bilang he who dwells. Cuman itu yang bisa dijelaskan karena bahasa Inggris terbatas. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata dwell di sana itu perfect form, perfect tense. Nah, perfect tense itu digunakan atau untuk menjelaskan suatu action, suatu tindakan di mana sesuatu itu telah selesai, telah dilakukan, dan telah lengkap. Artinya, orang yang telah duduk. Jadi saudara, pertanyaannya, kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus, saudara sudah duduk belum? Sudah. Karena apa? Yesus telah complete everything. Dia itu menjelaskan, dia itu ngomong di atas kayu salib, dia bilang, it is finished. Karena sudah selesai. Jadi bagi engkau yang percaya kepada dia, engkau itu sudah duduk. Dan engkau sedang duduk. Dan engkau efeknya sampai sekarang, engkau itu tetap duduk di dalam the secret place. Engkau tidak bisa keluar daripada secret place. So you are forever in the bunker of the Lord. Kalau saudara mengalami hal kayak begini, saudara tahu nggak keluar dari bunker itu susah? Kalau di luar lagi ada nuklir gitu ya, bom nuklir jedeng gitu ya, meledak gitu ya. Saudara ada di bunker nuklir, mau keluar susah nggak? Of course lah susah. Kalaupun di luar saudara tahu ada nuklir, mau nggak keluar? Ya enggak lah. You better stay inside. Ada makanan, ada minuman, ada apa-apa, semuanya aman di dalam. Ngapain mesti keluar? Kalau saudara melihat tempat yang paling aman,
By the way, saya sendiri kemarin, barusan tahun baru kemarin, saya ngeliat di Facebook gitu ya. One of saudara kita, saudara Cilita ada di Houston gitu ya, Texas. Itu just happen, orang lagi makan di Chinese food. I mean like Chinese restaurant gitu loh, you know. And then suddenly ada orang datang pakai ski mask, nodong. Can you imagine? Amerika ya. By the way, itu Chinatown-nya, itu penuh dengan polisi. Itu bukan Chinatown yang nggak aman. Chinatown itu penuh dengan polisi. Ada orang pakai ski mask, datang bawa senjata, nodong. Kemudian, pas mau dirampok, ada satu orang yang tinggi gede cuma berdiri doang, dek sama keluarganya. Dia berdiri langsung ditembak, jeder, mati di depan keluarganya. So, where's the tempat yang paling aman? Nowhere on the face of the earth. Oke, orang kalau bilang, menurut dunia, nggak ada tempat yang paling aman. Di dalam kita, tempat yang paling aman is in the secret place of the Most High. Saudara nggak usah takut. Wherever you go, saudara mau pergi kemanapun, saudara selalu berada di tempat bunker itu. Why? Karena engkau sudah duduk. Engkau nggak bisa lagi keluar-keluar. Engkau sudah tinggal di dalamnya. Nah, tetapi saudara, ini ada yang kata yang kedua. By the way, saya mau kasih yang Efesus 2. Efesus 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Artinya saudara di mana? You are with Christ and in Christ together in heavenly places. Ada yang bilang susah sekali masuk surga. That's why surga masuk ke kita. Amin. Dia yang datang, surga yang datang. Heaven is coming to you, to me. Kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Saudara pernah dengar lagunya Bob Fitts nggak? You know, Graham Kendrick? Oke, yang belum pernah, berarti udah lewat masanya. Oke. Ya, oh, heaven is in my heart. Nah, oh, heaven is in my heart. The kingdom of our God is here. Heaven is in my heart. Wow, itu zaman dulu. Kalau kita nyanyi itu, tiap minggu bisa nyanyiin itu terus. Pak Arif sama Ciping Ling ketawa. Itu zaman-zamannya kita semua nyanyi semua. Graham Kendrick, Don Moen, wah, Hosanna Integrity. Dia by the way ya, mereka itu ngomong kayak gitu tuh, mereka mungkin nyiptain lagu kayak begitu, but mereka punya lagu itu grace based loh. It's very very graceful song. Menunjukkan betapa sebenarnya mereka tuh dapat revelation yang luar biasa sekali. Dikatakan heaven is not up there. Heaven is already in your heart. Kita itu posisinya aman in heavenly place. Saudara itu bukannya oh iya saya mutusin untuk duduk. Enggak, saudara itu didudukin sama-sama. You cannot help it. Saudara begitu percaya Yesus, saudara itu didudukkan sama-sama sama Yesus. Itu udah bukannya tawar-menawar. Kamu mau kayak gimana pun saudara udah duduk bersama Yesus. Kalau saudara duduknya di tempat yang sangat penting, artinya apa? Saudara dapat privilege-nya Yesus semua. Saudara dapat benefit-nya Yesus semua. Kalau Yesus sehat artinya saudara dapat benefit kesehatan. Oke, ini duduk. Positionnya itu duduk. You sit. Biarlah keyakinanmu, pemahamanmu, your belief system in line with this. Waktu menyelaras dengan jalan yang ini, maka engkau akan mengalami, tadi saya ngomong, abundance. Waktu percayamu gak selaras, dan hidupmu gak selaras dengan apa yang engkau percayai. Jadi saudara-saudara, pada saat ini, saudara saya harus katakan, saudara udah gak bisa keluar lagi, it's too bad, too late, terlambat. Saudara udah duduk, udah kadung duduk, udah gak bisa lagi berdiri. Saudara udah posisinya udah pas. Amin. Nah saudara, di dalam, saudara kalau duduk ya, fellowshipping, saudara kan tahu ya, duduk di heavenly place. Berarti saudara ada Bapak kan di sampingnya. Ngapain aja sama Bapak? Ngobrol, makan, terus apalagi ya Christmas ngapain? Minta hadiah. You ask.
You start asking him, Tuhan, aku butuh ini dong. Bapak, aku butuh ini dong. Iya kan? Kan Christmas, kalau Christmas kita mau minta hadiah, ada bapak kita, kalau ada bapak, dia lagi di meja makan, bukankah itu hal yang paling enak untuk minta? Jangan bapaknya lagi sibuk segala macam, coba bapaknya lagi kerja gitu ya, lagi kerja sibuk gitu, anaknya minta kadang-kadang ya, bener gak? Bapak-bapak ngaku. Saya juga sering kayak gitu, lagi kerja anaknya minta, Dad minta ini, gue lagi kerja nih gitu. No, you're sitting down, saudara duduk, saudara lagi fellowshipping, lagi makan bareng, saudara chit chat, saudara fellowshipping, ngobrol dengan dia, minta, start asking. Amin. Di sana engkau boleh minta apa aja. That's because karena engkau duduk sama-sama Yesus. Your position sama Yesus sama nggak? Sama persis. Nggak ada beda. Privilege-mu dengan Yesus sama persis. Tidak ada beda. Amin. Nah saudara, the second one. Kata lun, bermalam. Saudara kalau tahu kata bermalam itu artinya spending the night. You know what image come to mind? Apa yang pemikiran yang ketemu di saya itu, anehnya itu bukan aneh lah ya. It's like wonderful lah ya, sangat wonderful. Karena ini ngomongin mengenai Ruth. Saudara kalau baca di kitab Ruth, bahwa Boaz itu kinsman redeemer atau penanggung, penebus yang masih ada hubungan saudara. Oke? Hubungan saudaranya bukan karena Ruth, tapi karena Naomi. Naomi itu punya hubungan dengan Boaz. Ruth adalah menantunya dari Naomi. Naomi adalah mertuanya Ruth. Oke? Nah, hubungan mertua beda dengan hubungan anak. Tapi kalau di budayanya Yahudi itu udah dianggap keluarga sendiri. Oke? Jadi mereka itu masuk di dalam berkatnya Naomi juga. Jadi ketiban berkat ceritanya. Ruth akhirnya dimeritin sama Boaz. Oke, itu cerita kurang lebihnya. Tetapi ada detail yang romantik. Lebih romantik dari drama Korea. Ini benar serius. Saudara mau nonton drama Korea yang lebih romantik lagi ini. The Book of Ruth. Kitab daripada Ruth ini. Dikatakan ya, Ruth itu pada waktu itu dia itu mau minta pertolongan karena dia itu dianggap orang luar. Ruth itu orang Moab. Moab itu nggak pantas dapat berkat. Oke? Bagaimana seorang Ruth yang dianggap janda, itu udah pertama. Janda kan dia kan suaminya mati. Kedua, dia itu masih miskin, betul. Very poor. Udah janda, miskin. Ketiga, dia orang luar, orang Moab. Gimana orang bisa mau sama dia? Itu udah enggak banget. Itu istilahnya di dalam satu komunitas itu dianggap buangan. Orang buangan. Tetapi Ruth dikatakan Naomi menyuruh Ruth untuk datang kepada Boaz. Dan dikatakan di kitab Ruth pasal 3 ayat ke-9, coba. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Kata Boaz. By the way, kata Boaz itu artinya itu in him is strength. Di dalam dia ada kekuatan. Itu melambangkan Yesus. Ruth sendiri artinya adalah a friend, teman. Oke, a good friend. Oke. Nah, sekarang ini dikatakan aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi. Tahukah saudara kalau mendengar in the shadow of his wing, there is a protection, ada perlindungan. Nah, dikatakan biarlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ini luar biasa sekali. Dia ini mengenal siapa si Boaz ini. Boaz ini bukan hanya orangnya adalah kaum yang sama atau dalam artian ada hubungan saudara, harus ada hubungan saudara. Kalau mau menebus harus begitu, mesti ada hubungan dong saudara. Yang kedua, menebus itu harus kaya. Sebab kalau nggak kaya dia mau menebus apaan? Yang ketiga, dia harus mau. Oke? Pertama dia ada hubungan, kedua dia harus kaya, yang ketiga dia harus mau. Apakah Boaz mau ketiga hal ini? Nah, kita akan lihat ya. Dikatakan waktu itu Boaz bilang, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau. Sorry, ini Naomi yang berkata, tinggallah di sini malam ini, bermalamlah.
Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka, ini Boas ya, Boas. Maka akulah yang menebus engkau, demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi gini loh, by the way, ada yang lebih dekat sama Ruth. Ada saudara lain yang lebih dekat lagi dengan Ruth. Dia ini sebenarnya yang lebih pantas untuk menebus. Tetapi Boas bilang, tinggal di sini malam ini. Ingat ya, simpen kata lun tadi, bermalam. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. In the shadow of Almighty. Artinya ada perlindungan, bermalam. Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, kan jika ia mau. Kenyataannya di ceritanya, orang itu gak mau menebus. Yang bisa menebus artinya Boas. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ketahuilah Ruth itu dia nggak tidur seranjang ya, by the way ya. Oke, karena belum married. Tidurnya mana tau nggak? Di kaki Boas. Orang yang bermalam di kakinya Tuhan Yesus, dia akan ditebus sama Tuhan Yesus dan dia akan dapat benefitnya. Daud, dia suka bermalam di bait suci. Maria suka ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Di kakinya Tuhan Yesus itu ada berkatnya, ada penebusannya. Oke, next. Nah, benefitnya ini. Lalu kata mertuanya, Rut 3 ayat 18 katakan, kata mertuanya, kata Naomi ya, duduk sajalah menanti. Artinya kan disuruh menanti kan? Disuruh duduk kan? Sit di sana. Kata yang sama, Yasaf. Disuruh tinggal aja. Sit still, my daughter. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Karena orang ini kan mesti selesaikan dulu, mesti nebus kan. Nah, kemudian kesudahan perkara itu sebab orang itu tidak akan berhenti. Siapa orang itu? Boas tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi saudara, our man of the day, Boas, Yesus, tidak akan berhenti kalau pada saat kita duduk ya. Pada saat kita duduk, waktu kita bermalam di dalam naungannya Boas. Dia tidak akan berhenti sampai perkaramu selesai. Kalau engkau punya perkara dengan kesehatanmu, kalau engkau punya perkara dengan keuanganmu, engkau punya perkara dengan hubunganmu, dengan marriage-mu, dia tidak akan berhenti sampai perkaranya selesai. He will never stop. Dia gak pernah dengar namanya mau berhenti. But you sit still. You rest in Him. Ini luar biasa ya. Yang bekerja siapa? Yesus, Boas kita, our Boas. Wow. Kamu akan bermalam. Spend the night with the King. Spend it. Saudara kalau spend the night, itu kadang-kadang udah gak kenal waktu. Ada yang di sini pernah bermalam di tempatnya saudara atau di mana gitu. Kalau udah malam, buka kuaci, buka nonton drama Korea bareng-bareng, kemudian hangout bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, kenal waktu nggak? Sometimes waktu itu lewat. When you spend the night with Jesus, sometimes engkau spending apa? Just in the Word, getting in the Word. Mungkin kau semalam-malaman, kau lagi puyeng, masalah bisnis banyak, masalah kerjaan banyak, masalah anakmu banyak. Engkau spend the night with Jesus. Engkau mulai bermalam di dalam Yesus. Engkau tidur di kakinya Tuhan Yesus. Di sanalah letak penebusanmu. Dan Dia tidak akan berhenti sampai perkaramu selesai. Praise God. Our God is a good God. Amin. Wow. Ini luar biasa sekali saudara. Ini baru introduction. Dan saya udah menghabiskan 40 menit lebih just for the introduction. But this is what I see. Ini yang saya lihat. Saudara nggak usah takut di tahun 2016. Engkau akan seperti Ruth. Kau mungkin masih ada hubungan saudara, tapi mungkin kau nggak mampu. Kau mungkin sendiri nggak punya kekuatan. Tapi grace, kasih karunia, datang kepada orang yang lemah, yang perlu kekuatan. Kau perlu kasih karunia-Nya. Dan pada saat engkau memohon untuk kasih karunia-Nya. Tahanun. By the way, Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan. This is our theme, yearly theme. Ini adalah tema tahunan dan ayat tahunan kita. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan
Di sana roh permohonan, di situ bahasanya tahanun. Tahanun, saya udah pernah ngomong, tahanun itu asal katanya itu dari Hanan. Hanan. Hanan itu adalah grace. Jadi pada saat engkau memohon, posisimu adalah kamu itu posisi yang lemah. Posisimu yang gak pantas dapat. Makanya engkau memohon grace. Memohon kasih karunia-Nya. Memohonkan favor. When you ask for favor. Waktu engkau meminta grace, Tuhan akan memberikan grace. Dan di sini bukanlah suatu action. Karena dikatakan di sini adalah aku akan mencurahkan. Artinya apa? Dia yang memberikan. Pada saat engkau berdoa memohon, itu enggak speaking out of you. Itu speaking out of spirit. The spirit of supplication. Itu ada, di sini ini dikatakan, kita kan ngomongin the year of grace and supplication. But grace and supplication itu adalah roh pengasihan dan roh permohonan. Artinya, grace and supplication is a spirit. Oke, saya katakan sekali lagi. Kasih karunia atau pengasihan dan permohonan itu adalah roh. It birthed, lahir dari roh. Bukan karena actionmu. Kadang kalau kita kayak begini, kita bisa ngomong, oh iya, kamu kalau gitu tahun ini mesti banyak doa. Mesti banyak mengalami kasih karunia. Kayak seolah-olah kita bisa gitu mengalami kasih karunia sendiri gitu. Itu juga dikasih sama Tuhan. Kamu bisa memohon pun, itu bukan dari dirimu. Itu dari roh yang ada di dalammu. It's not from you. Oke? Atas keluarga Daud, saya udah jelaskan. Daud, the house of David. Daud itu artinya yang dikasihi. Siapa yang dikasihi? Your church name. God's beloved church. Ini gereja yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan atas penduduk Yerusalem. Saya katakan Yerusalem adalah orang yang telah mendengarkan tentang kasih karunia dan mereka mendengar dan percaya. Itu mereka adalah penduduk Yerusalem. Dimanapun mereka berada. Kita punya saudara di luar sana, gak cuma gereja ini aja. Amin. Dan mereka akan memandang kepada dia. Memandang kepada dia. By the way, the spirit of grace means God helps you. The spirit of supplication is you ask for God for help. By the way ya, tahanun ini ada ritualnya. Orang Israel kalau melakukan tahanun atau doa permintaan atau petisi, mereka itu bukannya langsung minta. Tahu apa yang mereka lakukan? Dosanya semua diakuin semua. Every sin must be confessed. Setiap dosa harus diakuin dulu sampai yang kecil-kecil seingat kamu. Nowadays, saat ini Tuhan telah mengampuni dosa kita semua. Dosanya telah diampuni. So tinggal kamu mintanya doang. Why you ask? Because of grace. Bukan karena engkau setelah minta ampun baru engkau bisa minta. No. Permohonanmu dikabulkan bukan karena based on pengampunan terhadap dosamu. Bukan. Permohonanmu diberikan karena Yesus telah mengampuni dosamu. Dia telah memberikan berkat kepadamu. Sebab itulah mau gak mau pada saat engkau meminta, pada saat engkau mengajukan doamu, engkau akan lihatnya itu cuma memandang kepada siapa? Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang telah tertikam di atas kayu salib? Yesus. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saya ingin disetelkan. Halo. The movie clip. That's right. Amin. Amin. Saudara pada saat melihat ini, saudara lihat tangan yang terulur. Tuhan menolong kita.
dan itu berubah menjadi mangkuk, yaitu mangkuk doa. A bowl of prayer. Pada saat itulah, pada saat doa kita naikkan, yang kita lihat cuma satu. Kita memandang Yesus. Karena Yesuslah doa kita dijawab. First mention, pertama kali kata tahanun diberikan, itu kepada siapa tahu? Kepada Raja Salomo. Di 1 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 27 sampai 30. Dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Pada saat itu Salomo mendirikan rumah. Rumah Allah. Bait suci. Bait suci yang didirikan itu, by the way, itu hasil daripada dia itu memajaki orang. Pajaknya orang. Dan kalau saudara tahu, itu terbuat dari apa itu banyak dilapisi oleh emas murni. Bayangin aja, gedung dilapisi sama emas murni. Kalau sekarang, saudara lihat emas di toko aja, itu dipakai kan? Ini enggak, ini untuk bahan gedung. Semuanya dilapisi sama emas. No wonder, saudara pada saat Raja Titus dari Roma, itu menyerang Yerusalem, dia menghancurkan bait suci yang kedua itu dibakar, by the way. Pada saat dibakar, emasnya meleleh. Pada saat emasnya meleleh, itu masuk ke batu-batu semuanya. Pada saat itulah, Raja Titus sebenarnya memerintahkan, jangan kamu menghancurkan tempat kudus itu. Menghancurkan tempat suci itu nggak boleh. Tapi karena emasnya meleleh dan masuk ke batu, mau nggak mau batunya mesti dibongkar. Makanya Tuhan Yesus waktu ngomong, tidak ada satu batu pun yang tertumpuk di atas satu batu yang lain. Itu dia mengenapi profesi, nubuatan daripada itu. Karena nggak bisa, nggak mungkin nyongkel emas tapi emasnya udah masuk ke batu-batu. Hancur total, rata-rata udah jadi rata dengan tanah. Oke, nah tetapi saudara, pada saat Salomo membangun, dibilang maka berpalinglah kepada doa dan permohonan. Nah itu tahanun di sana. Hambamu ini ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Oke, regard the prayer of your servant and his supplication, O Lord my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you today. Rumah gak bisa contain Tuhan. Gak bisa muatin Tuhan. Surga aja itu gak muat. Gimana Tuhan bisa muat di dalam satu rumah? Pertanyaannya itu kan. How? Kok Tuhan mau dia dengan kebesarannya tinggal di rumah yang setitik kayak begini? Saudara bayangkan universe, alam semesta kita itu begitu besar kan. Tuhan lebih besar dari itu. Ya Tuhan mau tinggal di rumah yang secuil kayak begitu. Itu gak masuk akal. Gimana caranya contain such greatness? Nah ini saudara, dikatakan kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Nah ini sering dipakai untuk dedikasi suatu rumah Tuhan. Secara fisik, yes. Tetapi saudara, ini saudara kalau lihat secara spiritual, saudara akan menemukan siapa ini sebenarnya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Artinya mata Tuhan itu tidak pernah melepaskan pandangannya dari rumah ini, bukan? Jadi kalau bilang, Tuhan satpam gua, kurang lebih kayak gitu ya. Dia itu menjaga rumah. Saudara kalau punya CCTV aja, listrikmu mati, kadang CCTV-mu gak nyala. Ini mata Tuhan, benar-benar it's like a God. Dia memandangi rumah ini siang dan malam. Oke? Terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Nah pertanyaannya nama Tuhan itu siapa? Karena Tuhan punya banyak nama kan? Nah dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu, supplication lagi, dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga, in the heavens kan. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Saudara tahu nggak? Ini berbicara bukan mengenai bangunan secara fisik. Ini berbicara mengenai rumah. Siapakah rumah daripada Tuhan? It's you and I. Jadi pada saat engkau memohon, mata Tuhan itu siang dan malam tidak pernah tidak memandangi kamu. Siang dan malam.
Dan pada saat engkau mendengar, pada saat engkau berdoa, dia pasti mendengar dan engkau pasti dijawab dan dosamu pasti diampuni. This is the explanation. Oke, sekarang saya udah berikan premisnya, saya berikan buktinya. Mengapa saya bilang kamu itu rumahnya Tuhan? Efesus 2 ayat 22. Dikatakan demikian. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. In Him you also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Artinya apa? Di dalam roh kamu itu. Tuhan itu diamnya di dalam roh. Dia cuma bisa di-contain oleh roh. Dia itu bisa dilimit oleh roh. Karena rohnya itu melambangkan hadiratnya. Rohnya itu melambangkan pribadinya. Jadi in Him. Nah dikatakan dalam bahasa Amplified-nya ini keren banget. And in Him and in fellowship with one another. Artinya apa? Pada saat engkau sendirian di rumah, pada saat engkau datang ke gereja, you are in fellowship with one another. Engkau itu, Tuhan itu diam dan mata Tuhan tidak pernah tertutup sama sekali siang dan malam. Di mana ada orang percaya berkumpul, di mana ada orang percaya fellowship bareng, di mana mereka lagi makan bareng, di mana mereka lagi ngomongin tentang Yesus, di mana mereka lagi mungkin susah payah dan ingin berdoa karena mereka lagi struggling, mereka lagi bergumul. Di sanalah mata Tuhan tidak pernah tertutup, saudara-saudara. Dia selalu terbuka dan dia akan memandangimu siang dan malam. Bayangin, mata Tuhan berarti dia itu nggak bisa melihat semuanya. Dia tahu kalau kamu itu lagi kesusahan. Amin. Nah ini di sini. You or yourself also being built up into the structure with the rest to form a fixed abode. Dwelling place of God. Artinya Tuhan gak pernah pindah alamat. Dia gak bisa keluar-keluar dari dirimu lagi. Once you are in Christ Jesus, selama engkau di dalam Kristus Yesus, engkau percaya sama Kristus Yesus, Tuhan itu senantiasa diamnya, dia mau tinggal di dalam kamu. Dia gak pernah keluar-keluar. Matanya selalu memandangi kamu. Matanya tertuju kepada kamu. Amin. Nah next. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. So this is ini bait, saudara-saudara. This is a temple of the Holy Spirit. Kamu mungkin merasa ini badanmu sendiri. But ini bukan punyamu lagi. Ini sudah dibeli sama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunasi bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan, bukan dengan rohmu, dengan tubuh. Orang gak bisa ngelihat roh. Engkau bisa memuliakan Allah kepada orang lain pada saat engkau melihat, pada saat orang lain melihat tubuh. That is the reason saya nge-gym. That is true. Salah satunya reason bukan karena saya ingin looks good dan memuliakan diri saya. No, it's to glorify God. You can imagine kalau saudara bisa bayangkan kalau saya sebagai pastornya terus-menerus sakit. Sebentar-sebentar pastornya absen karena sakit. Bentar-bentar pastornya nggak bisa pergi karena masih kerokan. Ya kan? Sorry, nggak bisa pergi. Sakit pastornya. Kemarin malam minggu kebanyakan makan. Sampai sakit. Ya. Masuk angin, gak bisa kemana-mana. Saya gak menyalahkan kalau saudara sewaktu-waktu sakit, it's okay. Tapi kalau terus-menerus saudara mengalami kelemahan, how can you glorify God with your body? Sulit kan? Gitu loh. Jangan merasa condemn dulu, but this is what I believe, ini yang saya percayai, bahwa Tuhan mau kita shine the goodness of God. Pada saat kita berdiri di depan, dimanapun, engkau selalu berdiri itu dilihat orang. Engkau itu etalasenya daripada kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan mau bisnismu prosper. Oh iya, prosper nggak prosper, gue tetap masuk surga. Yes, that's right. Betul, tapi engkau nggak bisa memuliakan Tuhan untuk orang lain. Kemuliaan Tuhan itu harus dilihat sama orang lain. Karena orang dunia nggak bisa ngelihat kemuliaan Tuhan. Ya, gue ngelihat rohmu, wah luar biasa ya mulia. Nggak mungkin lah, gitu loh. They see your achievement. Mereka melihat your exploit. Tetapi kamu tahu bahwa itu karena Roh Kudus yang bekerja, bukan karena kamu.
Pada saat kamu meminta, memohon, dan doamu dijawab, itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kamu. Jangan bilang ini karena doaku, permohonanku, karena aku bersyafaat. Haleluya, 40 hari aku bersyafaat di hadapan Tuhan sambil berpuasa. Aku tidak berurap, aku tidak mandi. Wangi-wangian pun tidak aku taruh di dalam diriku. Semuanya. Aku berpuasa. Saya ada di tempat doa. Dan saya tetap bertahan untuk menderita bagi Kristus. Siapa yang tidak bertahan? Siapa yang mau bertahan? Untuk bangsa ini. Saya harus bertahan untuk bangsa ini. Stand in the gap. You sure? Oke. Continue ya. Jangan marah. Ini tahun baru. Saudara, I'm sorry ya. Terus terang aja ya. Saya pernah ikut puasa? Pernah. Saya nggak sengaja bahkan ikut puasa? Pernah. Saudara mau nanya 40 hari, saya udah lewatin. Plus ditambah 3 hari. Saya puasa 3 hari, katanya puasa Esther. Beneran saya lakukan puasa Esther 3 hari. Tahu apa yang saya dapat? Enggak dapat apa-apa. Yang dapat saya tambah kurus. Saya cepat marah. Istri saya udah uring-uringan. Saya bilang cepetan makan aja mana. Kok enggak kelar-kelar, enggak mateng-mateng. Aduh nasinya enggak mateng lagi. Udah mau buka puasa itu. Jadi orang enggak sabaran. Itu yang terjadi pada saya. If it benefits you, silakan. Saya nggak melarangkan orang berpuasa, tidak. If it benefits you, monggo silakan. Tapi jangan gunakan alasan karena puasaku, makanya Tuhan mendengar doamu. Enggak. No, it's not because of that. Oke, saudara, hubungannya apa sih? 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam. Firman Allah berkata, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Itu adalah janjinya Tuhan. I will forever dwell in your place and I will live in the midst of you. Saya akan hidup di tengah-tengah kamu. Pada saat engkau membiarkan Allah untuk hidup di tengah-tengah kamu, bukan kamu yang melakukan, pada saat kamu banyak kesaksiannya, itu karena Allah yang hidup di tengah-tengah kamu. Bukan kamu. Amin. So, jadi sebenarnya roh pengasihan dan roh permohonan itu siapa sih yang dicurahkan kepada kita? First, grace, kasih karunia itu adalah Yesus. Tapi roh permohonan itu siapa? Saya akan submit bahwa roh permohonan dan roh kasih karunia is the Holy Spirit. Karena Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus, memuliakan kasih karunia-Nya, dan Dia memohon untuk engkau. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Saya coba untuk conclude. Kalau nggak bisa, saya akan lanjutkan ke minggu depan. Amin. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pertama, roh membantu kita. Dia itu parakletos. Dia itu membantu kita. Kita perlu dibantu? Ya. Karena apa? Kelemahan kita. Kalau kamu merasa kuat dan kamu nggak perlu doa, nggak perlu. Tapi karena kamu lemah, maka kita perlu berdoa. It's the Holy Spirit. Kamu tuh perlu untuk dibantu karena kita ini lemah. Jangan sok kuat. Saya masih takut tuh kadang-kadang kalau khotbah di sini. Itu kalau begitu saya nggak doa itu saya ngeri. Ya you cannot see me pray, tapi saya butuh waktu kadang-kadang in my quiet room just to be quiet, hanya untuk just say prayer. Hanya cuma ngomong sekiara lama. Tuhan bilang saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya kalau bukan karena Engkau gimana saya bisa preaching? Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Don't be boastful, nggak ada yang bisa. Sejago-jagonya kita preaching, istilahnya khotbah grace tiap saat pun gitu ya. Without the anointing,
Tanpa urapannya, percuma, tidak akan mengubahkan kehidupan orang. Amin. Dikatakan, tetapi roh sendiri. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jangan sok tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kadang-kadang kita bikin prinsip ini, prinsip itu, berdoa begini, berdoa kayak begitu. Sebenarnya kita ini nggak tahu bagaimana harus berdoa. Why? Our prayers are not perfect. Kita punya doa ini nggak pernah sempurna. Gimana doa kita bisa sempurna? Dibilang kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa. Amin. Ini bukannya ngomongin mengenai, oh ya orang Kristen dulu nggak tahu bagaimana cara berdoa. Enggak, Rasul Paulus ngomongin kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Can you get it? Mudeng nggak? Kita ini nggak bisa berdoa. Kan bisa pastor, kata-katanya lumayan bagus tuh. Wah udah lama gitu ya, kata-katanya kita tambah lama, tambah wah kayaknya gimana gitu. Cakep banget kata-katanya gitu ya. Saya mah belum bisa, kalau disuruh doa gitu ya nggak mau gitu. Jadi dia aja doanya lebih bagus. Gak ada satu orang pun yang bisa tahu bagaimana caranya sebenarnya berdoa. So jangan malu, doa mah doa aja kayak orang ngobrol. Amin. Tetapi, mengapa kita nggak tahu? Sebab roh sendiri yang berdoa. Holy Spirit, roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi kalau kamu berdoa, itu sebenarnya rohmu yang berdoa. Rohmu yang berdoa untuk siapa? Untuk kamu. Waktu kita ngomong ya, kita berdoa dalam roh. Atau kadang-kadang cuman, aduh Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita mengeluh ya. You know that, itu Tuhan masih regard as a prayer. Saking gampangnya prayer, sampai keluhan yang gak terucapkan pun dianggap doa sama Tuhan. Ini di sini, ini bukan saya ya. Let the Bible explain. Oke. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Spirit himself make intercession. Siapa di sini, baik yang ada di dalam live streaming, yang nonton di luar negeri maupun nonton di Indonesia yang pernah jadi intercessor? Siapa yang pernah jadi timnya intercessor? Wah, ya kan? Pendoa, syafaat. One of them is my wife. Saya, ini istilahnya ya, gitu. ini istilahnya kayaknya kesannya gimana gitu. Saya tinggal bersama dengan pendoa syafaat saya. Terus pendoa syafaatnya bilang, iya saya juga tidur sama pastor saya dan saya punya 3 anak dengan dia. Ya kesannya kayak gimana gitu loh istilahnya. ini by the way, ini saudara-saudara, siapa yang berdoa syafaat sih? Bukan kamu, roh yang berdoa syafaat. Pada saat engkau mengajukan petition, pada saat engkau mengajukan permohonan, pada saat itu engkau mengeluh groanings which cannot be uttered. Kadang-kadang kamu udah gak bisa ngomong apa-apa, kamu cuma bisa bilang, that is a prayer. Itu keluhan yang tidak terucapkan. Begitu gampangnya berdoa, rohmu yang berdoa, Tuhan menjawab. Kadang-kadang doa yang berasal dari roh yang terdalam. Kadang-kadang kamu udah begitu painfulnya. Biarlah tahun ini engkau mulai meminta, bahkan dengan keluhan yang tidak terucapkan pun, tapi engkau ngomong, start speaking. Kalau keluhan yang tidak terucapkan aja dijawab Tuhan, apalagi keluhan yang terucapkan. Betul? Artinya, kamu punya privilege jauh melebihi dibanding orang-orang zaman dulu yang setiap kali doa aja harus kasih korban. Setiap kali mau doa, kasih korban. Setiap kali doa, potong kambing. Sekarang nggak perlu. Anda berdoa basisnya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menjawab doamu. Dia telah menjawab base karena roh kamu yang berdoa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, he makes intercession for the saints according to the will of God. Siapa di sini ini mau berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Siapa di sini mau masuk dalam rencananya Allah dan hidupmu sesuai dengan kehendak Allah? Tapi kehendak Allah apa? What is the will of God?
Pertanyaan 1000 umat yang dibikinkan seminar dan tidak kelar-kelar sampai sekarang. Gak ada yang pernah, setiap kali dibikin seminar. Mencari kehendak Allah yang benar, yang sempurna dalam kehidupanmu. Mau dibikin seminar aja kayak begitu, beneran dibikin seminar. Do you know bahwa kalau saudara saya kasih tahu jawabannya yang sangat simpel, saudara bisa gubrak. Gak perlu seminar. I'll give you an answer in 1 minute. Saya kasih jawabannya, rahasia, misteri daripada kehendak Allah. Karena apa? Kalau saudara bisa mengenal kehendak Allah, maka ayat 28 terjadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali kepada rencana Allah. Artinya apa? Kalau engkau tadi berdoa, engkau tadi minta sama Tuhan, rohmu berdoa, pada saat engkau minta engkau tahu engkau nggak mampu, maka Allah turut bekerja. Ini akibatnya. Orang quote yang ini dulu, sukanya kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja. No, ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ngomong apa? Kamu nggak tahu caranya berdoa. Tapi kalau kamu berdoa dalam roh, kamu berdoa, kamu ucapkan, itu kamu itu sedang sebenarnya Allah turut bekerja. Kadang mungkin sekarang ini kamu lihat, waduh berantakan sekarang. Tahun 2015 keuanganku murat-marit, anakku murat-marit. Tapi Allah turut bekerja dalam kemurat-maritanmu itu. Untuk mendatangkan kebaikan tetap. You cannot fail whatsoever. How can you fail? Allah turut bekerja. Because of the Spirit. Mau tahu nggak kira-kira what is the will? Ini kan kayaknya misteri banget gitu kan ya. Saudara kalau mau mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna harus puasa dan berdoa dulu. Baru mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Is that true? Secretnya very simple. Di Efesus juga. Bible, explain Bible. Oke? Efesus 1 ayat 7 sampai 10. Habis ini we close. Oke? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Kamu diampuni bukan berdasarkan dari pengakuan dosamu. Kamu diampuni menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-9. Sebab 9. Loh, ada? Next. Iya, nggak ada. Ada ayat setelahnya. Nah, there you go. Sebab Ia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya. The mystery of His will. Kepada kita. Dia sudah belum? Sudah. Jangan dibilang belum. Jangan kamu seminarin lagi seakan-akan belum. Sudah. I'm not against seminar ya by the way ya. Nanti dikira, oh Pastor Yudi nih nembakin orang yang seminar nih, will of God gitu ya. Bukan kayak begitu. Maksud saya, kadang-kadang kalau memang udah jawabannya udah jelas, ngapain kamu bikin misteri? Gitu loh istilahnya, untuk mendongkrak kepopuleranmu. Begitu, nggak usah toh, gitu loh. Jelaskan aja cukup kan, gitu loh istilahnya. Biar baca sendiri, why? Supaya kita semua ini sama. Kita semua bisa saling mengetahui. Bukan cuma yang di depan doang yang punya pegang rahasia. Oh, gue punya nih rahasianya. Kamu gak punya. Saya bukan kesannya begitu. Kita semua mengetahui. Karena apa? Dia yang memberitahu kepada kita. Baik gak Allah kita? He is good. Karena apa? Dia kasih tahu dulu kepada kita rahasia daripada kehendaknya. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Oke, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, ini yang di kuning ini tolong saudara garis bawahi, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Itu rahasia kehendak Allah. Kehendak Allah supaya Kristus sebagai kepala dipersatukan. Dia itu yang mempersatukan supaya Allah dengan kita itu dipersatukan. Pekerjaan Kristus, Dialah jalan pendamaian. Dialah yang mendamaikan segala sesuatu. Reconcile to Himself. Whatever on earth, whatever on heaven.
Kamu mungkin selama ini kalau melihat kayaknya mimpimu belum tercapai. Mungkin kelihatannya rencana Allah belum terjadi dalam dirimu. Kayaknya kok saya punya mimpi, saya punya wish, kok belum kejadian. Doanya simple, supaya Kristus sebagai kepala segala sesuatu, dia mempersatukan, Allah ingin mempersatukan semuanya dalam Kristus. Diselaraskan di dalam Kristus. May your will, keinginanmu selaras dengan Kristus. Jadi pada saat engkau punya hobi, hobimu selaras dengan Kristus. Engkau punya keluarga, keluargamu selaras dengan Kristus. Engkau punya bisnis, bisnismu tuh jadi satu dengan Kristus. Gak dipisah-pisahin, itulah kehendak Allah. Gak ada dalam area kehidupan kita yang gak melibatkan Kristus. Itulah kehendak Allah. Karena apa? Kalau Allah bisa menyatukan Kristus dalam segala area dalam kehidupanmu, kamu pasti berhasil. Kamu pasti tidak mungkin tidak dijawab doanya. Doamu melibatkan Kristus, pasti dijawab. Apapun yang kau inginkan di atas permukaan bumi ini, engkau sebenarnya sudah tahu kehendak Allah. Kehendak Allah itu ini. This is it. So simple kan? Bahasa coba amplified-nya ada nggak? Next. Making known to us the mystery secret of His will, His plan of purpose and decisions. In accordance with His good pleasure, His merciful intention which He had previously purposed and set forth in Him, He planned the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up, consummate them in Christ, both things in heaven and things on earth. Pada saat ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara. Di sini, saudara kalau lihat ya, can I have a little bit more time? Sekitar 5 menit. Saudara ada yang pernah terima ini? Kenapa saudara saya memberikan istilahnya gini, lewat gereja, saya ingin supaya jemaat kita bisa menerima ini. Hadiah ini atau the gift dari church ini ada hubungannya dengan yang namanya yang dalamnya. Mungkin saudara ada yang dalamnya udah buat kayak misalnya, nah di sini anak saya yang nyuruh nulis. Why? Nulis apa? Nulis permintaan doa. This is what you ask. Kalau tanya, pastor doanya apa aja? Gak perlu tahu, bukan urusanmu. By the way, this is my list of prayer yang saya tuliskan di penghujung tahun 2015. Untuk saudara-saudara yang punya catatan ini, maupun kalau saudara udah gak punya, mungkin udah bakal tulis untuk list belanja di pasar atau kayak gimana, it's okay, fine. Saudara bisa nulis sendiri nanti di handphonemu atau di mana. But make a 3 wish. Buat 3 permintaan. 3 permintaan saudara. Saya nggak bilang New Year resolution ya. Saya bilang permintaan. Resolution itu mengandung suatu arti bahwa kamu yang harus resolve. Kamu yang harus menyelesaikan masalah itu. Kamu yang memastikan dirimu untuk bisa melakukan itu. New Year resolution. Saya harus kurus, saya harus nge-gym, saya 2 kali lipat harus bekerja lebih keras. No, itu kamu yang mengerjakan. Tapi wish, itu kamu minta karena kamu gak sanggup. When you ask by faith. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan faith kamu dengan ngomong. Iman bisa aktif karena ngomong. Kalau gak pernah diomongin, ya gak pernah minta, ya mau gimana? Tuhan juga bukannya nggak tahu ya, tapi kamu nggak pernah minta. So keep asking, minta doa dan permohonanmu. Kalau engkau mungkin nggak nyatet sekarang, engkau nanti pulang baru ketemu, it's fine. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara, kalau saudara punya 3 permintaan itu pada hari ini, saya ingin ajak saudara-saudara untuk sama-sama dengan saya. Habis ini, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, saudara ajukan permintaanmu. What is your wish? Wish artinya engkau bergantung kepada kasih karunia Tuhan untuk memenuhi wish itu. Saudara gak bisa memenuhi wish karena kekuatanmu. Make a big wish. Anak saya jadi dia pingin setiap kali refer ke sini. Kepingin sekali dia itu wishnya itu terjadi. You know doa yang sangat polos itu? Doa yang lahir itu dari kepolosan. Seperti anak yang minta sama bapaknya. You know kalau misalnya saudara dimintain sama anak gitu, saudara kepingin gak? Kepingin penuhin gak? Yes, apalagi bapakmu yang di surga.
Dan sekali lagi saudara, saya tidak mendoakanmu ya. Saya akan ralat doa saya akan revisi doa saya. Saya tidak akan berdoa untukmu, tapi saya akan berdoa denganmu. I pray with you. Why? Karena pastor bukannya lagi penengah. Dia tidak menjadi penengah. Yang menjadi penengah siapa? Yesus. Yesuslah yang menjadi penengah. Dia yang menjadi mediasi. Karena Yesus, doamu dijawab. Yesus imam besar kita. Sebab itu doamu pasti dijawab. Karena Yesus yang mengajukan. Dikatakan Yesus itu dia berdoa. Dia bersyafaat siang dan malam. Bayangan saya dulu. Berdoa siang dan malam tuh Yesus minta terus kepada Bapa, Yesus minta. No. Tuhan Yesus gak minta sama begitu. Dia bersyafaat siang dan malam untuk kamu dan untuk saya. Karena apa? Doamu selalu tidak sempurna. Dia sebagai imam besar. Doamu itu kayak seperti burung ya, gitu ya. Burung yang ini, zaman dulu itu orang mau berikan doa itu harus kasih persembahan. Persembahannya itu kayak burung gitu ya. Tahu gak burung itu diapain? Dicopotin semua bulu-bulunya. Yang gak sempurna itu doamu yang mikirin diri sendiri, doamu yang gak tahu juntrungannya, doamu yang gak tahu apa gitu, yang gak beres gitu ya, semua motivasi yang gak benar dibuangin sama Tuhan Yesus, nyampe ke Tuhan jatuhnya sempurna terus. Yesuslah yang menjadi your mediator. So let me pray with you. Saya berdoa kepadamu, saya berdoa bukan untukmu, saya berdoa denganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Doamu akan dijawab. Are you ready to pray? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's sing this song. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Your name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Saat ini saudara,
Naikkan pujian penyembahan baginya. Thank you, Lord. Raise your voices. Bless your name, my Jesus. Naikkan suaramu. Thank you, Jesus. Nyatakan doa-doamu kepada Thank Dia. you, Jesus. Make a wish, make a wish, make a wish. Hallelujah. Oh, Rabashera, we make our bashera, la la petition la to the la 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 la. Oh, Rabashera, bayara, la 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 la. Oh, la 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 la, mashora, bashera, la 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 la. Kiroboshera, bayara, bashera, la la la, bashera. oh. Kiroboshena, mashera, na na na. Oh, la mashera, na. Saudara, kalau saudara mengalami rasa khawatir, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Once kau nyatakan itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apabila engkau merasa khawatir, engkau merasa takut, 2016 jadinya seperti apa? Nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Say it in prayer. Groan it. Keluhkan kepada Tuhan. Gak apa-apa saudara. You complain to God. Engkau mengeluh kepada Tuhan. Di mana ada tempat di mana engkau bisa mengeluh? Karena Dia gak akan capek dengan dengar keluhanmu. Karena Dia Allah yang menyayangimu. Dia Allah yang mau mendengar keluhanmu. Setiap keluh kesahmu, setiap ratap tangismu, Dia dengar. Kau yang butuh kesehatan, engkau yang butuh keuangan, kau yang butuh prosperity, kau yang butuh hubungan yang lebih dekat lagi. Maybe you are asking, Tuhan, aku udah terlalu lama jauh. Aku rasanya gak bisa dengar lagi suaramu. Aku rasanya udah menjauh. Mungkin aku udah lama gak pelayanan. Mungkin aku udah lama gak begini, gak begitu. God is not asking for that. Dia gak minta itu. Dia minta, son, daughters, your presence, hadiratmu ada di sini. Itu lebih daripada cukup. Aku senang berada di tengah-tengahmu. Dan aku senang memenuhi segala doa dan permohonanmu. Jangan takut 2016. Aku akan besertamu. Dan aku akan menaungimu di dalam naungan tanganku yang kuat. Engkau tidak usah takut, sebab akulah kekuatanmu. Akulah keberanianmu. Pada saat kau menghadapi setiap masalah, bukan kau yang akan menghadapi masalah itu, tetapi Yesus yang berperang untukmu. Dan kau akan lahir lebih daripada pemenang, bukan hanya sebagai pemenang. You are more than a conqueror. You can face 2016 with goodness, with abundance. Apapun itu, doamu nyatakan, 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 nyatakan terus sampai kemuliaan Tuhan terpancar darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, oh lovely is your name, lovely is your name, oh Lord. Namamu Tuhan Yesus akan tinggal di rumahmu, Jesus, Lord of all. Oh, He loves you, He loves you, He loves you, He cares for you.
Jesus, Jesus, how lovely is your name, how beautiful you are. I love you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Saudara, saya menyarankan untuk saudara yang tadi telah mengajukan permintaan, catat saudara. Write it down. Tadi your handphone, smartphone, your notes, whatever it is. Saudara catat supaya saudara nggak lupa. And see, lihatlah bagaimana Tuhan akan membawa permintaan-permintaanmu ini come to pass di tahun 2016. Nanti di penghujung tahun 2016 kita akan review sama-sama. How many prayer requests? Berapa banyak doa dan permohonan yang telah diajukan? We'll see the answer of the prayer. Amin. Bahkan saat ini juga saya merasakan ada beberapa doa dan wishes itu sudah dijawab. As I speak this word, pada saat saya melepaskan perkataan ini, beberapa dari antara jawaban ini telah dijawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Give praise to God. Haleluya. Haleluya. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingin mengundang bagi saudara mungkin yang tadi mendengarkan perkataan kabar baik ini dan saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau percaya dalam hatimu dan kau ingin katakan, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini aku mendengar perkataan-Mu. Aku mendengar perkataan kabar baik-Mu. Dan aku percaya kepadamu. Percaya kepadamu jalan pendamaian. Yang mendamaikan antara aku dan Allahku lewat darahnya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan-Mu di atas kayu salib sempurna menghapuskan dosa-dosaku. Saat aku percaya dan aku menerimamu, aku menerima pendamaian itu. Dan aku saat ini duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Posisiku sama dengan Tuhan Yesus dan aku menerima segala benefit yang Tuhan Yesus telah terima. Terima kasih Tuhan, aku menjadi anakmu dan engkau menjadi Bapakku.
Engkau begitu mengasihi aku, dan aku mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Apabila saudara berdoa demikian dan saudara ingin mengenal dia lebih lagi, dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, saudara bisa menghubungi para usher yang ada di depan sana, maupun saudara bisa mendownload material-material yang ada di web untuk saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Kristus. Dan marilah saudara kita angkat tangan kita saat ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu selama tahun 2016 ini. Dan Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu. Matanya selalu tertuju kepadamu siang dan malam. Namanya selalu terukir di dalammu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan Dia memberikan kepadamu kasih karunia dan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak pernah berpaling darimu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahteranya yang melampaui akar pikiran manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat ini katakan amin. Selamat siang. Have a blessed new year. How great